Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu, menjadi makanan bagi jiwa kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, karena kami hidup saat ini, kami hanya hidup oleh karena iman kami kepada setiap janji-janji Allah yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon kepadamu ya Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah, apakah iman telah menjadi fokus Anda? Hidup yang berfokus kepada iman bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi setiap umat Tuhan. Ini bukan pilihan tetapi merupakan satu keharusan. Karena hal ini merupakan perintah Allah bagi kita orang yang percaya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dia berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini merupakan keharusan dari setiap anak-anak Tuhan. Kita hidup bukan oleh karena melihat. Kita hidup hanya oleh karena iman. Dan ditegaskan oleh Rasul Paulus, iman kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan, mempersembahkan nyawanya di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, menyelamatkan kita yang seharusnya mengalami kebinasaan di dalam neraka yang kekal, tetapi oleh karena Kristus Yesus kita menerima kehidupan yang kekal dan disediakan sorga yang mulia atau rumah yang kekal di sorga yang mulia. Untuk itu, mengapa kita harus fokus kepada iman di dalam kehidupan ini? Ada beberapa kebenaran mengapa pada masa pandemik ini kita harus fokus kepada iman, bukan kepada masalah, bukan kepada kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada, yang bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah dari hari ke hari. Yang pertama yang saya dapatkan berdasarkan Ibrani pasal yang ke-11 ini, kita harus fokus kepada iman. Karena firman Allah berkata di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi rekan sekerjanya. Kita menjadi baitnya Roh Kudus. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kegagahan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi hanya karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena iman kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kita bisa menjadi seperti saat ini, menjadi anak Allah, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi baitnya Roh Kudus, melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini.
Itu karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa di sorga. Tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Itu satu hal yang pasti. Hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, umat manusia. Hanya satu pribadi yang dapat membuat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itu adalah pribadi daripada Yesus Kristus. Dan hanya dengan beriman kepada Yesus, maka Allah akan menerima kita. Allah akan menjadikan kita miliknya. Dia akan menjadikan kita anak-anaknya. Dan dia akan mengaruniakan kerajaan sorga bagi kita. Yang kedua, mengapa kita harus fokus kepada iman? Karena hanya dengan iman kita dapat menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kalau saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-32, di sini penulis surat Ibrani memberikan satu daftar pahlawan-pahlawan iman, di mana dia mengatakan tentang Gideon, tentang Barak, Simson, Jefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Hanya karena iman mereka kepada Allah, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang begitu menakutkan di daerah di mana mereka tinggal, di sekitar mereka tinggal. Mereka juga bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara ingat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena iman mereka, mereka bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di mana mereka ada, di mana mereka melayani. Bahkan melalui teman-teman daripada Daniel, bahkan seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu harus takut akan Allah Israel. Mereka mengamalkan kebenaran. Kita tahu pribadi daripada Daud. Dia menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan dia mengalahkan yang namanya Goliat, seorang raksasa yang begitu besar. Tetapi dengan iman, dia bisa menjadi pemenang. Dia bisa mengalahkan setiap halangan dan tantangan yang ada di hadapannya. Demikian juga dengan Gideon. Demikian juga dengan Barak. Demikian juga dengan Hakim Simson yang menghancurkan bangsa Filistin. Dalam kehidupannya, bahkan di akhir hidupnya, firman Allah berkata, yang dibunuhnya sewaktu di akhir hidupnya itu lebih banyak daripada yang dia bunuh pada waktu dia hidup. Akhir daripada pelayanannya, dia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Mereka memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari pedang. Mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itu semua bisa terjadi dan mereka mengalaminya oleh karena mereka memiliki iman kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan perjanjian baru mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya dan saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditakdirkan akan mengalahkan dunia ini. Bukan kita dikalahkan oleh dunia ini. Bukan kita dikalahkan oleh kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Bukan kita dikalahkan oleh pandemi COVID-19. Tetapi kita yang mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Kita akan menjadi pemenang. Karena firman Allah berkata, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dialah yang akan mengalahkan dunia ini. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah kekristenan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka menaklukkan dunia ini. Mereka mengalahkan segala situasi yang sulit, yang mencoba menghambat kehidupan mereka. Sekalipun mereka gagal, mereka bangkit. Gagal, mereka bangkit. Dan mereka menjadi pemenang. Sehingga mereka tercatat sebagai pribadi-pribadi dalam sejarah kekristenan. Mereka menjadi anak-anak Allah yang menang di dalam kehidupan ini.
Yang ketiga, mengapa kita harus fokus kepada iman kita? Karena iman yang membuat kita kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, firman Allah berkata, karena iman ia atau Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, dari Sarah, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sarah dan Abraham bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa yang ada di dunia ini, oleh karena iman mereka kepada Allah. Iman mereka kepada Allah yang telah berfirman, yang telah memanggil mereka keluar dari Ur Kasdim dalam Kejadian pasal yang ke-12. Iman mereka kepada Allah itu tidak goyah. Dan iman mereka kepada Allah itu yang membuat mereka kuat. Itu yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka menjalani kehidupan. Sampai mereka melihat janji daripada Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Saya dan saudara memiliki janji-janji Allah yang begitu banyak. Janji-janji Allah itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel. Karena firman Allah berkata, karena kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Artinya janji-janji Allah, janji-janji berkat secara rohani, janji-janji berkat secara materi, secara sosial, secara ekonomi, yang bisa kita lihat dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan kita bisa melihat dalam kehidupan bangsa Israel pada hari-hari ini, di mana mereka diberkati, mereka menjadi bangsa yang diberkati, mereka menguasai seluruh lini kehidupan. Bahkan kalau saudara melihat keadaan di Israel, firman Allah berkata padang gurun dirubah menjadi hutan. Israel menjadi satu negara yang subur, negara yang diberkati. Mereka bukan meminta pinjaman, tetapi mereka memberi pinjaman. Tiap-tiap hari mereka memilih mau menaruh belas kasihan kepada siapa, mau menjadi berkat bagi siapa. Dan firman Allah berkata, karena Kristus, saya dan saudara juga berhak menerima janji-janji Allah. Kalau Israel secara fisik hari-hari ini mereka diberkati oleh Allah dengan secara berkelimpahan, maka kita juga, itu merupakan janji Allah bagi kita. Kita juga akan diberkati secara melimpah oleh Allah dalam kehidupan ini. Dan syaratnya itu, kita harus semakin kuat dan semakin sempurna di dalam iman, sama seperti Abraham dan Sarah. Mereka beriman kepada Allah yang hidup. Maka demikian juga hendaknya kita memiliki iman. Memiliki iman yang seperti mereka. Bagaimana caranya agar iman kita semakin kuat pada hari-hari ini? Iman seperti apakah yang akan membuat kita berkenan kepada Allah? Membuat kita dapat menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, dan bisa mengalahkan dunia ini, dan dapat membuat kita tetap kuat pada masa-masa sukar seperti saat ini, seperti yang dialami oleh Abraham, oleh Sarah, oleh pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Yakobus pasal yang kedua berkata, iman yang akan membuat kita menjadi kuat, menjadi pemenang. Iman yang akan membuat kita bertahan. Dan iman yang akan membuat kita melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya iman yang hanya di mulut saja. Bukan hanya iman di dalam teori saja. Bukan hanya iman dengan konsep saja. Tetapi iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan.
Pahlawan-pahlawan iman dikatakan pahlawan iman bukan hanya beriman dengan mulut dan mereka diam di rumah mereka. Mereka dikatakan pahlawan iman bukan hanya mereka beriman dan mereka duduk diam dan hanya berdoa saja. Hanya mendengarkan ajaran-ajaran saja. Tetapi firman Allah menulis mereka adalah pribadi-pribadi yang bertindak. Mereka adalah pribadi-pribadi yang melangkah dengan iman. Karena mereka tidak akan melihat mujizat kalau mereka hanya berdiam diri. Karena hanya beriman di dalam mulut mereka. Mereka harus melangkah. Dan memang tokoh-tokoh ini mereka tidak sempurna. Ada begitu banyak kekurangan. Ada begitu banyak pencobaan yang mereka alami. Tapi itulah yang membuat mereka akhirnya keluar dari zona nyaman. Keluar daripada keadaan yang tetap. Mereka melangkah, mereka berjalan, mereka berlari, mereka melakukan pertempuran. Mereka berhadapan dengan raksasa-raksasa. Mereka menghadapi musuh-musuh yang mustahil ditaklukkan. Dan mereka berhasil. Karena yang mereka lakukan itu mereka landaskan dengan iman kepada Allah dan janji-janjinya. Sebab Allah yang berfirman, yang menjanjikannya adalah setia. Demikian juga dengan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi pahlawan iman pada zaman modern ini. Jikalau iman kita itu disertai dengan tindakan-tindakan iman. Disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Apapun kegagalan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik dalam diri saudara, memang kita harus bertobat kalau kita berdosa. Kalau terjadi dari luar saudara, kita tidak perlu bertobat. Apapun yang terjadi dari dalam, dari luar, mari kita melangkah dengan iman. Kita melakukan sesuai dengan firman Allah. Kita lakukan perintah-perintah Allah. Jangan sampai masa lalu kita, jangan sampai kelemahan kita, jangan sampai tantangan-tantangan di sekitar kita memadamkan api iman di dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak melihat ke masa lalu, lebih banyak memperhatikan kesalahan orang lain, lebih banyak memperhatikan apa yang akan dialami kalau dia tidak taat melakukan firman Allah. Lebih banyak menggerutu dalam kehidupan ini dan akhirnya dia tidak maju melangkah, tetapi justru dia menjadi pribadi yang menghakimi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita agar supaya kita tidak memiliki sikap yang seperti yang saya katakan pada hari-hari ini. Yang seperti saya katakan tadi pada hari-hari ini. Penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan apa yang dikatakan atau definisi iman dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar. Artinya dia bukan akhir. Saya tidak berbicara tentang iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu sudah final, itu akhir. Itu yang membuat kita diselamatkan. Tapi saya sedang berbicara tentang bagaimana iman yang sempurna itu. Yang akan membuat kita kuat menjadi pemenang, bisa mengalahkan dunia ini. Bahkan kita bisa menjadi pahlawan iman di zaman modern ini. Dia bukan akhir jikalau dikaitkan dengan sebuah bangunan. Iman itu adalah pondasi agar setelah dibangun di atasnya, di atas pondasi akan menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh, yang indah dan memiliki ruangan-ruangan yang sesuai fungsinya dan yang akan membuat nyaman semua orang yang akan tinggal di dalamnya. Dan tujuan yang lain ialah mereka yang berada di luar rumah akan melihat bangunan iman kita yang kokoh dan indah. Mereka akan mengaguminya dan mereka juga ingin tinggal di dalamnya. Untuk itu, agar iman kita itu akan menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Maka kita harus memperkokoh iman kita.
Iman itu pondasi. Dan pondasi itu harus dibangun. Harus dibangun. Kita banyak membaca firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan akan membuat iman kita kuat. Kita harus mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ingat perintah agung di dalam Matius 22. Yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada sesama. Iman atau pondasi iman itu kita harus bangun dengan sikap yang rela berkorban. Kita harus bangun dengan ketaatan kita bersaksi. Berperan menjadi saksi Kristus dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita. Ini bahan-bahan yang akan membuat iman kita kokoh. Yang akan membuat bangunan iman kita itu akan menjadi satu bangunan yang indah. Dan akan membuat orang di dalamnya merasa damai dan nyaman. Dan orang-orang yang ada di luarnya akan mengaguminya. Dan mereka akan mengatakan, aku mau ikut Yesus. Karena aku melihat kehidupan imanmu luar biasa. Bagaimana caranya aku mengikut Yesus? Bimbing aku Pak Pendeta. Doakan aku. Agar supaya aku bisa mengenal Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, ada seorang yang meminta kami untuk melakukan hal seperti itu. Aku ingin mengenal Yesus. Aku ingin didoakan. Dan karena karunia Tuhan, saya dengan istri pergi memberitakan Injil, berdoa dan menuntun dia. Dan sampai hari ini, kami mengajarkan dan memuridkan dia. Bahkan mungkin dia sedang mengikuti live streaming ini. Agar supaya mengenal Tuhan. Iman kita, pondasi iman kita harus dibangun dengan hal ini. Kita harus bersaksi menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Bukan dengan paksaan, tetapi karena mereka membutuhkan. Mereka meminta kita, mereka mengharapkan kita. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman saya dan saudara. Bukan sebaliknya. Saya tidak mau mendekat kepada dia. Waduh, karena imannya itu enggak benar. Ya, imannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Saya tidak mungkin akan datang kepada dia. Dan Alkitab berkata, banyak orang yang tersandung. Bukan karena salib Kristus. Tapi karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak mengamalkan imannya dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang baik. Kiranya Tuhan tolong agar supaya semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dijauhkan oleh Tuhan dari sikap yang seperti ini. Melainkan saya berdoa agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi. Bangunan iman kita itu menjadi bangunan yang akan memberkati banyak orang. Banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan iman saudara. Dan yang terakhir, kita membangun iman kita dengan kita semakin setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Ini satu hal yang sangat penting. Kalau kita hanya mengatakan saya mengasihi sesama, saya mengasihi Tuhan, saya akan melakukan ini dan itu. Itu hanya iman dalam perkataan yang Tuhan minta. Mari kita amalkan iman kita itu dengan perbuatan. Dan salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan dalam hidup ini berkaitan dengan gereja Tuhan, rumah Tuhan. Mari kita setia di dalam memberi persembahan dan memberi persepuluhan. Iman kita akan semakin kuat pada hari-hari ini jika iman kita itu bukan hanya dalam perkataan melainkan disertai dengan perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan mempersembahkan persepuluhan. Nama-nama di dalam Ibrani 11 ini disebut sebagai pahlawan iman. Bukan karena perkataan-perkataan mereka, melainkan karena tindakan-tindakan mereka yang luar biasa. Dan saudara perhatikan, mereka bukan hanya mempersembahkan 1/10 dari harta atau pendapatan mereka, melainkan diri mereka sendiri rela mereka korbankan untuk Tuhan. Bahkan yang tidak harus kita tiru ya. Kalau saudara membaca kisah daripada Yeftah, dia bernasar, kalau Allah memberikan kemenangan kepada dia, maka orang yang pertama yang keluar dari rumahnya akan dia persembahkan kepada Allah. Dan benar ketika dia menang,
Dan dia kembali ke rumah. Putrinya menyongsong dia dengan tarian. Dan akhirnya dia harus mempersembahkan putrinya kepada Allah. Jangankan persepuluhan, jangankan harta. Nyawa pun mereka persembahkan. Abraham juga kalau saudara melihat, sebelum dia mengorbankan Ishak putranya, dalam Kejadian pasal yang ke-22, dia mempersembahkan Ishak. Sebelumnya dia juga taat di dalam memberikan 1/10 daripada hasil daripada hartanya. Dalam Kejadian 14 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Mengapa mereka sampai pada level iman yang seperti ini? Saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa sifat daripada iman itu juga progresif. Kita bisa melatih iman kita dari mempersembahkan hal-hal yang kecil. Abraham memberikan 1/10, Yefta memberikan 1/10, nabi-nabi memberikan 1/10, Yesus memberikan 1/10, dan akhirnya karena mereka setia di dalam perkara-perkara kecil, akhirnya mereka bisa mempersembahkan diri mereka, nyawa mereka demi keselamatan bangsa, demi keselamatan seluruh umat manusia. Secara khusus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, ini prinsip daripada Yesus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau kita melatih iman kita dengan mempersembahkan 1/10 dari penghasilan kita, itu merupakan satu perkara yang kecil. Tapi kalau kita latih, maka Allah akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Tentu tidak ada orang yang perpuluhannya hari ini 1.000, tahun depan 1.000, 2 tahun depan 1.000. Tentu ada peningkatan, dan itu seiring dengan berkat Tuhan. Semakin kita setia, Tuhan akan memberkati, maka 1/10 juga akan semakin meningkat. Bahkan kita bisa mempersembahkan seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Dia menjual ladangnya dan hasil ladangnya dia persembahkan untuk Tuhan. Saya percaya kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk itu marilah kita belajar taat dan setia di dalam mempersembahkan persepuluhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Allah. Pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11 adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka sangat setia melakukan perintah Tuhan di dalam persembahan persepuluhan. Terima kasih. Mereka setia karena persembahan persepuluhan itu diajarkan. Dan mereka taat melakukannya. Saudara bisa melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-26. Diajarkan kepada mereka bahwa ketika mereka telah memisahkan persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, Ulangan 26 ayat ke-12. Kemudian mereka harus memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Itu dalam Ulangan juga 24 ayat 19 sampai 21, saudara bisa melihat tentang perhatian mereka kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Mereka pisahkan. Dan diajarkan juga kepada mereka. Mereka harus berkata di hadapan Tuhan, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Luar biasa komitmen mereka. Diajarkan, mereka pisahkan perpuluhan mereka. Mereka bawa itu ke rumah Allah kepada orang Lewi. Kemudian ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, mereka tidak mengambilnya dari situ.
Untuk kebutuhan sehari-hari mereka tidak ambil dari perpuluhan, tapi mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Akan tetapi pada zaman Nabi Maleaki, mereka menyimpang dari ketaatan ini. Tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Untuk itu Dia melalui nabinya dengan tegas menegur dan mengingatkan mereka agar mereka bertobat dan kembali mentaati perintah untuk mempersembahkan persepuluhan yang benar. Dalam Maleaki pasal yang ketiga yang ketujuh, firman Allah berkata, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Firman Allah berkata, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Untuk itu, firman Allah berkata, kamu harus berbalik, kamu harus kembali. Dalam ayat yang ke-10, firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan. Ada beberapa kebenaran dalam Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang saya ingin sampaikan kepada kita pada kesempatan ini di akhir daripada khotbah ini. Saya tahu kita banyak yang setia, tetapi mungkin ada yang masih lalai oleh karena keadaan-keadaan tertentu. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam keadaan tidak bahagia. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam keadaan tidak penuh dengan damai sejahtera. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita bebas dari segala hukuman. Tuhan ingin hidup kita berlimpah-limpah. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saya juga mengasihi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk itu marilah kita sama-sama. Dalam ayat yang ke-10a dikatakan, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Persepuluhan harus dibawa ke gereja, bukan ke organisasi yang lain, bukan kepada yayasan-yayasan, bukan kepada pribadi-pribadi. Harus dibawa ke gereja. Maleaki 3 ayat 10 boleh mengatakan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu latar belakangnya dalam Bilangan pasal yang ke-24. Karena orang Lewi tidak memiliki milik pusaka. Kalau mungkin sekarang mereka tidak berbisnis, tidak bekerja, sehingga mereka harus dipelihara oleh Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Jadi 1/10 yang Bapak Ibu bawa setiap bulan itu untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Dalam tanda petik orang Lewi yang melayani sepenuh waktu dalam gereja. Bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara ingin memberi makan hamba-hamba Tuhan, taat dan setialah membawa persepuluhan. Kemudian yang ketiga, Maleaki 3 yang ke-10c. Dan ujilah aku. Artinya apa? Kalau kita taat mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati dengan melimpah-limpah. Dan kita dibebaskan dari segala kutuk. Memang kita dibebaskan dari kutuk oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tapi berkaitan dengan hal ekonomi. Allah sudah mengajarkan, mengatur. Kalau kita taat memberikan 1/10, maka kita akan diberkati dengan melimpah-limpah. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka kita akan berbahagia. Saudara-saudara, kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menolak persembahan persepuluhan yang gencar mereka lakukan saat ini. Mereka menolak ajaran persepuluhan, itu sudah tidak berlaku.
Tapi camkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 yang ke-23. Yang satu harus dilakukan, belas kasihan, kesetiaan, keadilan yang terpenting dalam hukum Taurat harus dilakukan. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang imannya sempurna. Tetap penuh belas kasihan, memiliki karakter yang seperti Yesus. Tapi kita tetap melakukan perintah-perintah Allah dalam memberikan 1/10. Karena Yesus datang dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, meniadakan perintah memberi persepuluhan. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Karena dia datang untuk memberikan nyawanya bagi keselamatan saya dan saudara. Saya percaya kita memberi persepuluhan bukan karena kita takut dihukum, takut kena kutuk. Tapi karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Karena saudara cinta kepada Tuhan Yesus. Saya cinta kepada Tuhan Yesus. Maka saya taat melakukan perintah-perintahnya. Bahkan saya rela memberikan nyawa saya untuk Tuhan Yesus. Karena saya mencintai Dia. Karena Yesus terlalu baik dalam kehidupan saya. Miliki sikap yang seperti ini. Karena Yesus mengasihimu. Maka kita mengasihi Dia, mencintai Dia yang terlalu baik. Bayangkan Dia memberikan sorga untuk kita. Masakan kita tidak menghargainya hanya dengan memberi 1/10 daripada penghasilan kita. Dari apa yang kita miliki. Sementara kalau kita beli mobil, kita beli motor, bahkan kita memberikan sumbangan kepada orang-orang lain. Kita bisa memberi lebih daripada 1/10 penghasilan kita. Untuk Tuhan kita berikan. Kita kurang melakukannya atau tidak melakukannya. Mari kita melakukannya karena kita cinta kepada Tuhan. Katakan pada saat ini, Tuhan, bukan hanya 1/10 dari penghasilanku. Hidupku, tubuhku, nyawaku, diriku ini kupersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau memintanya, aku akan memberikannya kepadamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Hamba berdoa, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya.